Hujan sebentar di Jakarta dibalas panas seharian. Kementerian Kesehatan hingga WHO memberikan peringatan cuaca panas Jakarta yang menyengat bisa berdampak langsung pada kesehatan warga. Suhu panas Jakarta dan sejumlah wilayah Indonesia saat ini bahkan bikin kipas angin ikut menyerah. Jangankan kipas, tubuh manusia juga bisa mogok menghadapi gerah serta teriknya matahari. Awalnya tubuh akan berkeringat dan kelelahan karena dehidrasi. Namun apabila terus-terusan terpapar udara panas, suhu tubuh bisa tiba-tiba naik mencapai 40 derajat Celcius atau disebut dengan heat stroke. Serangan panas ini berbahaya karena memicu organ tubuh berhenti bekerja. Selain itu, panas ekstrim juga beresiko pada ibu hamil dan bayi. Belum lagi masalah udara yang semakin kotor bisa timbul akibat panas. Akibatnya penyakit ispa mengintai manusia. Panasnya Jakarta justru ditanggapi santai Gubernur Pramono Anung. Ia menyebut berdasarkan koordinasi dengan BMKG, kondisi Jakarta saat ini tidak mengkhawatirkan. Yang terpenting, warga bahagia dan selalu menjaga suasana hati. Sehingga dengan demikian, mudah-mudahan Jakarta tidak ada hawa panas. Yang penting Jakarta bahagia, hatinya nggak panas lah gitu. Cuaca memang tidak bisa diatur, namun menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat harus menjadi kewajiban. Selain minum air putih, istirahat yang cukup bisa menjadi senjata untuk menghadapi hawa panas saat ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa tolak program makan bergizi gratis. Puluhan emak-emak menggeruduk kantor Badan Gizi Nasional di Jakarta Pusat. Sambil berdemo, para emak-emak membawa makanan, rantang, dan menggelar tikar di halaman kantor. Puluhan emak-emak ini menggelar tikar aneka makanan dan rantang di halaman kantor Badan Gizi Nasional di Jalan Kebon Siri, Jakarta Pusat, Rabu siang. Meski sekilas tampak seperti sedang piknik, tapi para emak ini ternyata tengah berdemo. Para emak yang menamakan diri Suara Ibu Indonesia membawa poster dan spanduk menolak makan bergizi gratis yang dinilai banyak membahayakan keselamatan anak seiring maraknya kasus keracunan makanan MBG. Kekhawatiran para emak-emak memang beralasan. Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia menyebut sudah lebih dari 10.482 anak keracunan menu MBG di berbagai daerah. Penyebabnya macam-macam, mulai dari menu yang tidak higienis, bahan makanan tidak layak, dan tidak ada pengawasan ketat. Tidak ada negara yang berhasil di mana tata kelola pangan dan kedaulatan pangan dikelola oleh yang disebut aparat militer. Aparat militer harusnya di barak saja, bukan ngurusi pangan rakyat. Saking khawatirnya bakal keracunan, beberapa sekolah dituntut selektif sebelum membagikan menu MBG ke siswa. Di Medan, Sumatera Utara, 350 paket MBG di SMP Negeri 3 Medan ditolak dan dikembalikan karena lauk ayam mengeluarkan bau tak sedap. Meski jelas mubazir, tapi pihak sekolah mengambil keputusan itu demi keselamatan siswa. Setelah dikembalikan, penyedia MBG akhirnya mengganti menu siswa dengan roti dan biskuit. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, lupakan sejenak soal Jakarta yang sedang panas-panasnya saat ini. Ibu kota akan punya pusat fauna baru seluas 7.000 meter persegi di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Menariknya, tak hanya berburu aneka hewan, pengunjung juga bisa kulineran. Pembangunan sentra fauna Lenteng Agung, Jakarta Selatan rampung dan siap diresmikan dalam waktu dekat. Sentra fauna ini berdiri di lahan seluas 7.000 meter persegi dan terbagi dalam beberapa zona. Memiliki ratusan kios, sentra fauna ini akan dilengkapi pusat kuliner dengan kemudahan akses transportasi. Dan seperti apa wajah sentra fauna Lenteng Agung yang akan dibuka dalam waktu dekat? Sudah ada rekan Anissa Rizkia di sana. Halo Anissa, selamat siang. Pengunjung sentra fauna ini bisa berburu apa saja nantinya? Ya, selamat siang Camar dan juga pemirsa. Hari ini saya akan ajak Anda untuk menilik langsung progres pembangunan di sentra fauna dan kuliner yang ada di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Kalau dilihat ini progresnya sudah mencapai 95% karena sesaat lagi gitu ya kita akan menantikan kira-kira sentra dari fauna dan juga kuliner ini akan diresmikan secepatnya oleh Gubernur Jakarta. Dan kalau dilihat di layar kaca Anda, memang selain ada ratusan kios yang nantinya bisa kita kunjungi, akan ada juga panggung seni pertunjukan yang ada di kawasan
tempat saya melaporkan, termasuk akses kemudahan transportasi umum dan juga jalan masuknya ini sangat nyaman karena lokasi yang sangat strategis. Ini merupakan tempat yang nantinya akan digunakan para pedagang yang sebelumnya berada di Pasar Barito Jakarta akan direlokasi ke tempat ini. Dan Camar, kalau saya bisa sedikit bercerita, rencananya ini akan dibangun 5 zona, yaitu zona tempat saya melaporkan ini adalah zona untuk kios fauna, kemudian ada untuk kios kuliner, dan juga ada kios pakan hewan, serta ada kios buah. Menariknya, selain kita bisa berbelanja, berekreasi, kita juga bisa melihat Jakarta dengan lahan hijau, karena nantinya akan ada taman juga nih di sekitaran tempat saya melaporkan, yaitu di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Nah, kedepannya ini bisa menjadi ikon baru untuk Jakarta Selatan, dan bagi Anda yang penasaran, sesaat lagi kita juga akan menantikan peresmian yang akan dilakukan oleh Gubernur di tempat saya melaporkan saat ini. Sementara saya kembalikan kepada Camar yang ada di studio. Baik, ada komunal space baru untuk masyarakat Jakarta. Terima kasih Anissa atas laporannya, selamat bertugas kembali. Sesosok mayat laki-laki ditemukan di toilet sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Hasil penyelidikan diketahui tidak ada tanda-tanda kekerasan dan diduga kuat korban meninggal akibat sakit yang dideritanya. Pengunjung dan pengelola sebuah pusat perbelanjaan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu pagi digegerkan dengan ditemukannya sesosok mayat di toilet lantai 1. Kondisi korban yang bersimbah darah membuat polisi langsung menggelar olah TKP. Hasil penyelidikan dan olah TKP tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan terhadap korban. Dugaan kuat penyebab kematian akibat sakit yang dideritanya. Polisi kemudian membawa jasad korban ke Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan guna dilakukan visum. Informasi terakhir, korban sudah diambil pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, menolak rumah yang ditempati puluhan tahun hendak dieksekusi. Ratusan emak-emak menggelar unjuk rasa dan usir petugas BPN yang akan melakukan pengukuran tanah di Bekasi, Jawa Barat. Kuat dugaan ratusan warga tersebut menjadi korban penipuan jual beli tanah oleh calo dan oknum kelurahan. Kami sudah melaksanakan kewajiban kami membayar pajak. Kami punya bukti PBB yang tiap tahun turun atas nama kita. Teriakan ratusan emak-emak pecah saat petugas BPN dan Pengadilan Negeri Kota Bekasi hendak melakukan pengukuran tanah dan praeksekusi lahan seluas 23.000 meter persegi di Kaflin Mawar Indah Rawabambu Medan Satria, Bekasi. Selain itu, emak-emak juga membawa spanduk dan poster berisi protes dan penolakan eksekusi lahan yang akan dilakukan. Warga mengaku sudah membeli lahan ini dan menempatinya selama 20 tahun lebih. Bahkan warga juga mengklaim memiliki surat akte jual beli dan membayar pajak bumi dan bangunan atau PBB setiap tahunnya. Sengketa lahan ini berawal dari pemohon Yusuf Hussein Ibrahim. Ia memenangkan gugatan hingga tingkat Mahkamah Agung. Namun meski putusan ingkrah, warga tetap menolak eksekusi. Akibat protes ini, agenda praeksekusi lahan akhirnya gagal dan petugas bersama pemohon terpaksa menunda pengukuran lahan. Sementara itu, lahan sengketa ini ditempati kurang lebih 200 kakak. Diduga warga yang membeli lahan ini tertipu oleh calo dan oknum kelurahan Kali Baru. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Nongkrong santai di kafe bisa gagal jika pengunjung mudah tersulut oleh emosi. Ini terjadi di Jakarta Barat, pemirsa, di mana sekelompok muda-mudi terpaksa harus berurusan dengan polisi karena memukuli pengunjung lain di dalam kafe hanya karena salah paham. Sekelompok pemuda mengeroyok pengunjung lain di sebuah kafe di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Polisi mendapat laporan dari korban kemudian mendatangi tempat kejadian perkara. Usai diusut, peristiwa ini terjadi akibat salah paham antar kedua pengunjung. Meski demikian, polisi akan tetap memburu para pelaku pengeroyokan yang masih buron melarikan diri. Atas tindakan tersebut, para pelaku terancam pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan kurungan 7 tahun penjara.
Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Komplotan penyekap dan penyiksa pembelian mobil sistem COD di Tangerang Selatan, Banten tak berdaya setelah ditangkap oleh polisi. Pelaku menganiaya 3 orang dan peristiwa tersebut viral di media sosial. 3 orang pelaku penyekapan dan penganiayaan ditangkap personil Polda Metro Jaya setelah beraksi di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Modus pelaku berpura-pura membeli mobil yang dijual korban melalui media sosial. Saat bertemu pada hari yang telah ditentukan, pelaku justru menyekap dan menganiaya korban. Usai viral, polisi dari Polda Metro Jaya langsung mendatangi TKP dan menangkap 3 terduga pelaku. Menurut penanggung jawab lingkungan setempat, dari hasil penggeledahan di lokasi, polisi juga menemukan senjata api rakitan beserta amunisi serta pakaian dinas kepolisian. Peristiwa ini kini diselidiki polisi dan pihak berwajib mengimbau masyarakat untuk selalu waspada, terutama ketika transaksi jual-beli secara daring. Dari Jakarta dan Tangerang Selatan, Helmi Sajangbati, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Di era scroll, lengah sedikit bisa buntung. Asyik bermain ponsel saat berjalan kaki. Seorang aparat TNI dijamret. 2 pria bermotor di Gambir, Jakarta Pusat. Seorang aparat TNI menjadi korban jamret ponsel saat berjalan kaki di Jalan Juanda, Gambir, Jakarta Pusat. Dalam rekaman kamera pengawas, 2 pelaku berboncengan sepeda motor dari belakang mendekati dan langsung merampas ponsel korban. Meski korban dan sejumlah warga sempat mengejar, namun pelaku berhasil kabur. Korban belum membuat laporan, namun polisi tetap mengejar para pelaku yang telah dikantongi identitasnya. Polisi menghimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada dan menjaga barang berharga ketika berada di tempat umum agar tidak menjadi korban kejahatan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Keributan antara penagih utang dengan warga Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat berakhir tragis. Salah seorang warga tewas akibat mencoba melerai pertikaian antara kedua pihak. Ribut antara kelompok pemuda dengan warga pecah di Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Insiden ini menyebabkan 1 warga meninggal usai berupaya melerai pertikaian antara 2 kelompok. Keributan bermula dari penagih utang Bang Emok menagih di salah satu rumah. Namun saat bertemu warga lain terjadi perdebatan hingga berujung adu fisik. Salah seorang warga yang melerai meninggal, diduga setelah ditendang oleh salah satu penagih utang. Menurut keluarga, korban memiliki riwayat penyakit jantung. Polisi menangkap 5 penagih utang yang diduga sebagai pelaku keributan. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Terbukti melakukan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, anggota DPRD Depok Rudi Kurniawan divonis 10 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka setelah proses persidangan yang berlangsung beberapa bulan. Sidang pembacaan vonis kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur digelar di PN Depok. Hakim menyatakan terdakwa yang merupakan anggota DPRD Kota Depok ini terbukti melakukan tipu muslihat dan membujuk korban yang masih anak di bawah umur untuk melakukan hubungan seksual. Hakim menjatuhkan vonis 10 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah pada Rudi Kurniawan. Sementara itu, Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAD Depok kecewa dengan vonis ini karena dinilai terlalu ringan. Hal serupa juga dilontarkan LBH Apik yang menilai putusan hakim memiliki kontradiksi. Pemirsa, redaksi seputar iNews Siang baru saja menerima video pemindahan aktor Amar Zoni ke Pulau Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Pengamanan ekstra ketat diberlakukan saat pemindahan Amar. Setelah 4 kali ditangkap polisi akibat kasus narkoba, kini aktor Amar Zoni menjadi salah satu penghuni lapas Super Maximum Security Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Amar bersama dengan 5 narapidana lain digiring dengan penutup kepala dan rantai di kaki.
Setibanya di Nusa Kambangan, Amar dijejerkan dengan narapidana lain. Keputusan memindahkan Amar ke Nusa Kambangan setelah ia tertangkap mengedarkan sabu dan ganja di dalam rutan Salemba, Jakarta Pusat. Bukan dukung penangkapan bandar narkoba, sejumlah warga di Kabupaten Mesuji, Lampung malah adang polisi. Situasi memanas, polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Suasana desa Sungai Sidang, Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji, Lampung mendadak tegang. Suara tembakan terdengar bersahutan. Warga mencoba menghalang-halangi aparat kepolisian yang tengah berusaha menangkap bandar narkoba. Salah satu personil Satres Narkoba Polres Mesuji bahkan sempat dipukul oleh keluarga pelaku. Untuk melerai massa, polisi terpaksa meletuskan tembakan peringatan. Warga tidak takut, mereka justru menutup akses jalan. Pelaku pengedar narkoba akhirnya berhasil diamankan bersama barang bukti 1 paket sabu siap edar. Pelaku kini terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Kabupaten Mesuji, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria tewas dianiaya dengan senjata tajam di Pasar Angso 2. Pelaku diduga kesal menuding korban selingkuh dengan istrinya. Pengunjung dan pedagang Pasar Angso 2 Jambi dihebohkan aksi penganiayaan seorang pria. Korban Tuhono bersimbah darah dipeluk seorang wanita yang berteriak histeris. Pengunjung dan pedagang pasar membantu membawa korban ke rumah sakit terdekat, namun nyawanya tidak bisa tertolong. Dari hasil pemeriksaan terungkap korban dibunuh seorang pria karena cemburu dan sakit hati. Pelaku menuding korban selingkuh dengan istrinya. Usai menganiaya korban, pelaku menyerahkan diri ke polisi. Kini pelaku masih diperiksa di Mapolsek Telanai-Pura, Kota Jambi, dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Sebuah mobil menabrak tiang listrik di Jalan Raya Gajah Mada, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Akibat kecelakaan ini, mobil terbalik dan pengemudi mengalami luka parah. CCTV merekam kecelakaan tunggal di Jalan Raya Gajah Mada, Desa Randubango, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Mobil melaju dari arah Pasuruan menuju ke Mojosari, menabrak tiang listrik dan terbalik. Akibat kecelakaan ini, pengemudi mobil bernama Ahmad Satria Luki, 22 tahun, warga Desa Kedinding, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, terluka parah di kepala setelah menabrak pembatas jalan hingga terguling. Sejumlah tim relawan ISM Mojokerto yang datang ke lokasi langsung memberikan pertolongan dan mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Profesor Dr. Sukandar, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Salah satu saksi mata, Ivanti, mengatakan mobil melaju kencang dari arah Mojosari mengarah Bangsal. Awalnya, ia mengira pengemudi akan berbelok ke arah minimarket karena mobil tampak sudah menepi ke sisi jalan. Namun, laju mobil justru kencang dan menabrak tiang listrik. Beruntung dirinya masih selamat meski jarak dengan mobil cukup dekat. Petugas kepolisian Polres Mojokerto yang tiba di lokasi segera melakukan olah TKP dan mengevakuasi kendaraan yang ringsek. Hingga saat ini, penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat angin kencang dan hujan deras, atap pusat perbelanjaan yang tengah dalam pembangunan ambruk dan menimpa kantor PLN di Purbalingga, Jawa Tengah. Akibatnya 1 orang terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Kepanikan pecah usai atap bangunan sebuah pusat perbelanjaan yang tengah dibangun tiba-tiba ambruk dan menimpa kantor PLN di sebelahnya di Jalan Sudirman, Purbalingga. Akibatnya gedung PLN ikut rusak dan menyebabkan 1 orang pegawai terluka. Korban segera dilarikan ke RSUD Dr. Guteng Tarunadibrata untuk perawatan. Sementara sejumlah pegawai PLN lainnya dilaporkan trauma hingga enggan untuk kembali ke dalam kantor. Kejadian sendiri berawal saat angin kencang dan hujan deras melanda kota Purbalingga. Akibatnya tembok setinggi 6 meter dan panjang 25 meter ambruk dan menimpa bangunan di sampingnya. Di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, akibat jalan rusak, seorang wanita hamil yang hendak melahirkan harus ditandu sejauh 7 km menuju puskesmas untuk persalinan. Mirisnya, jalanan tersebut telah rusak selama puluhan tahun dan belum diperbaiki hingga saat ini.
Seorang wanita hamil yang hendak melahirkan di Dusun Cindako, Desa Bontosamba, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan harus ditandu sejauh 7 km menuju Puskesmas Tompo Bulu agar mendapatkan penanganan persalinan. Ibu muda bernama Nina ini tidak dapat dievakuasi menggunakan kendaraan karena jalan di desa rusak parah. Warga pun saling bergantian memikul hingga ke tempat yang bisa dilalui kendaraan. Buruknya jalan di wilayah ini sudah puluhan tahun terjadi dan belum tersentuh oleh pembangunan kabupaten. Kepala desa setempat berharap segera ada perbaikan infrastruktur di desa Cindako dari pemerintah kabupaten. Setelah berhasil menjalani proses lahiran dan 2 hari menjalani perawatan medis, Nina bisa kembali pulang ke rumahnya meski dengan berjalan kaki sejauh 7 km sambil menggendong bayi yang baru saja ia lahirkan. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan paket gagal dikirim akibat gudang paket di kawasan Cakung, Jakarta Timur hangus terbakar. Kebakaran juga melalap rumah makan yang juga disebabkan oleh korsleting listrik. Api mengamuk dan melahap gudang paket ekspedisi di Jalan Cakung Cilincing, Jakarta Timur. Banyaknya bahan mudah terbakar mengakibatkan api cepat membesar. Warga yang ada di sekitar lokasi pun panik, khawatir api merembet dan bergegas untuk memadamkan api. Namun usaha warga dicegah karyawan dan melarang untuk masuk ke lokasi. Damkar yang tiba langsung memadamkan api dan api bisa dijinakkan 1 jam kemudian. Diduga api berasal dari puntung rokok. Akibat kebakaran ini, paket-paket yang ada di dalam gudang turut rusak dan tidak bisa dikirimkan. Sementara ruas Jalan Cakung Cilincing juga mengalami kemacetan panjang. Kebakaran juga melalap rumah tinggal yang dijadikan tempat usaha rumah makan di Jalan Kafling, Tebet, Jakarta Selatan dini hari tadi. Api yang cepat membesar membuat warga panik karena lokasi berada di kawasan padat. Warga berjibaku memadamkan api yang diduga berasal dari korsleting listrik. Tidak lama, petugas Gul Karmat Jakarta Selatan tiba dan mengerahkan belasan unit mobil pemadam dan puluhan personil ke lokasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Kobaran api cepat membesar dan melalap seluruh bagian angkot 02 jurusan Sukasari Bubulak di Jalan Kapten Muslihat, Bogor Tengah, Kota Bogor, di Jawa Barat. Diduga api berasal dari bagian mesin kendaraan. Akibatnya sopir yang berada di dalam angkot panik hingga bagian tangannya mengalami luka bakar. Beruntung petugas damkar segera ke lokasi dan memadamkan kobaran api dalam waktu 30 menit. Beruntung saat kejadian, angkot dalam keadaan kosong hingga tidak menyebabkan korban. Meski demikian, arus lalu lintas di lokasi sempat mengalami kemacetan panjang selama proses pemadaman. Sepuluh orang tewas akibat kapal meledak di Batam. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama Seputar iNews Siang. Masih di Seputar iNews Siang, keluarga korban ledakan kapal tanker. Masih di Seputar iNews Siang, keluarga korban ledakan kapal tanker di Batam, Kepulauan Riau, menunggu jenazah diserahkan di RS Mutiara Aini Batu Aji, Kota Batam. Total ada 10 korban tewas dalam peristiwa ini. Keluarga korban ledakan kapal tanker tak bisa menahan tangisnya. Mereka masih menunggu jenazah keluarga mereka diserahkan. Saat ini ada 10 jenazah korban yang masih diidentifikasi di Rumah Sakit Mutiara Aini Batu Aji, Kota Batam. Sementara itu, usai ledakan kapal tanker Federal 200-an pekerja PT KSL nyaris menganiaya seorang petugas safety PT ASL Tanjung Guncang, Batang. Saat dikejar pekerja, petugas safety ini langsung dievakuasi ke mobil bak. Turun cepat!
Sebelumnya kapal tanker Federal 2 yang sedang dalam perbaikan meledak dan terbakar pada Rabu dini hari. Polisi menyelidiki penyebab ledakan tersebut. Salah satu pekerja yang selamat mengaku ada percikan api sebelum ledakan. Baja yang berada di lambung kapal berterbangan dan menghantam para pekerja di kapal. Sementara hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan. Olah TKP telah digelar Rabu siang dan olah TKP lanjutan akan digelar pada Kamis siang. Akibat kejadian ini, 31 orang menjadi korban, 10 diantaranya tewas dan 21 orang lain dirawat di rumah sakit. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yonosa, iNews melaporkan. Lelah merawat istri yang menderita stroke, seorang suami akhirnya menyerah dan membekap sang istri hingga tewas di Denpasar, Bali. Pelaku menyesal lalu menyerahkan diri ke polisi. Sunardi, usia 45 tahun asal Magetan yang tinggal di kamar kos di Denpasar Barat, digiring petugas unit reskrim Polsek Denpasar Barat ke depan awak media. Pria penjual lalapan nekat menghabisi nyawa istrinya dengan cara membekap menggunakan bantal. Usai beraksi, pelaku menyerahkan diri ke Pos Pol Monang Maning. Pelaku mengaku nekat menghabisi nyawa istrinya karena lelah merawat sang istri setelah hampir 2 tahun menderita stroke. Akibatnya, perbuatan pelaku terancam pasal pembunuhan dengan ancaman 15 tahun penjara. Kecelakaan membuat arus lalu lintas macet. Warga yang hendak menuju kantor pagi tadi dikejutkan dengan kecelakaan seorang perempuan pemotor yang terjatuh akibat jalanan licin di jembatan flyover Pesin, Jakarta Barat. Diduga jalanan licin usai hujan mengguyur sesaat pagi ini. Akibat kecelakaan ini, korban menderita luka lecet dan segera dibantu oleh pemotor lainnya. Kemacetan parah tak terhindarkan karena kecelakaan ini terjadi saat warga sibuk untuk beraktivitas menuju tempat kerjanya.